Selamat pagi di hari yang baru. Harapan kami Allah mendahului kita dalam segala hal, sehingga dalam ketenangan hati dan pikiran boleh melakukan aktivitas satu hari ini. Firman Allah yang mau kita dengar itu mengantar hidup kita. Saat teduh dimulai, kita berdoa. Ya Allah di tempat tinggi, syukur atas kuasa kebaikan-Mu dalam seluruh seluk-beluk kehidupan kami. Hanya Engkaulah tumpuan dan pengharapan kami, sehingga kami tak ragu dan gentar, karena Engkau adalah Allah kami yang sungguh baik dan luar biasa. Kami mohon materaikan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima firman-Mu sebagai kekuatan dan hidup kami. Dengarlah ya Allah doa kami ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita hari ini, Senin 27 Juni 2022, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercatat. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita menyadari bahwa kita bisa hidup hingga detik ini, hari ini, hanya oleh kebaikan Allah, semata-mata karena kemurahan dan kasih sayang Allah? Mengapa saya katakan demikian? Sejak jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah putus, sebab manusia terperosot ke dalam jurang dosa. Namun Allah sangat mengasihi umat manusia. Allah menjembatani antara Allah dengan manusia melalui seorang benar-benar manusia dan benar-benar Allah, yaitu Yesus Kristus. Kedatangan Yesus menebus kita dari dosa harus dibayar dengan harga yang begitu mahal, yang tak bisa diberikan oleh dunia dan oleh siapapun, yang hanya Allah sanggup melakukan dengan darah Yesus. Penumpahan darah Yesus di kayu salib mengangkat kita kembali menjadi manusia yang berharga, bermartabat. Bukan hanya itu, diangkat menjadi anak dan ahli waris kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Untuk itu saudaraku, apa yang kita takutkan lagi? Allah di surga menjadi Bapa bagi kita, yang siap sedia kapan dan dimanapun menolong, mendengar, bahkan menghibur kita setiap waktu. Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil bagian utara. Dan ternyata masih ada yang turuti hawa nafsu, hidup menurut keinginan manusia, hidup dalam rupa-rupa, melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka Rasul Petrus mengingatkan mereka dengan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang mati di kayu salib. Pengampunan yang kita terima, awal kebahagiaan dan berbagai berkat di dalam pekerjaan, keluarga, dan berbagai macam yang kita lakukan.
Karena itu, hiduplah sesuai apa yang dikatakan firman Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pengampunan-Mu. Engkau layakkan kami menjadi anak dan pewaris kerajaan-Mu. Tapi kami selalu memohon, kuatkan kami untuk turut dengan Engkau. Dan kuatkan kami di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Jauhkan kuasa si iblis, agar kami selalu hidup menurut firman-Mu dan hanya tertuju kepadamu. Apapun yang kami hadapi, yang kami pergumulkan, dan yang dialami seluruh jemaat-Mu, kapan dan dimanapun, tolonglah ya Allah. Kami selalu berdoa buat anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Allah jagai, pelihara, beri hikmat kebijaksanaan. Engkau selalu campur tangan dalam hidup mereka. Kami serahkan kepadamu saja. Hibur yang berduka, sembuhkan yang sakit, dan topang yang dalam kelemahan. Berkati juga setiap rumah tangga Kristen yang dalam pekerjaan dan setiap langkah kehidupan mereka, biarlah selalu menyertai. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami. Dan dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Salam.